Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz dan keluarga pagi ini Ustaz? Alhamdulillah baik, dan semoga seluruh para pemirsa Ahsan TV juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Rabbal Ustaz. Syukur Ustaz. Semoga Allah lancarkan koneksi kajian kita pada pagi hari Ustaz. Kepada Ustaz kami persilakan untuk mulai materi kajian. Falyatafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa 28 Rajab 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Manhajul Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah, manhaj Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam penetapan akidah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas al-faslu tsalits, pasal yang ketiga, al-istithna'u fil iman wa alaqatuhu bil Islam. Permasalahan al-istithna dalam perkara keimanan. Al-istithna artinya adalah pengecualian dalam perkara keimanan, yaitu ketika seorang berkata, saya beriman insyaallah. Apakah ini diperbolehkan atau tidak? Saya beriman insyaallah. Apakah ini diperbolehkan atau tidak? Dan hubungannya dengan keislaman. Bagaimana hubungannya dengan keislaman? Wa fihi mabhathan. Al-mabhathul awal al-istithna'u fil iman. Pembahasan yang pertama adalah perkara al-istithna
pengecualian dalam keimanan. Al-mabhatsus tsani, pembahasan yang kedua, al-farqu bainal imani wal islam. Perbedaan antara keimanan dengan keislaman. Apa perbedaannya antara keimanan dan keislaman? Baik, kita baca halaman 183. Al-mabhatsul awal al-istithna'u fil iman. Pembahasan yang pertama, perkara peniadaan dalam keimanan atau pengecualian maksud saya dalam perkara iman. Pengecualian tadi yang sudah saya tunjukkan, yaitu seseorang mengatakan saya beriman insya Allah. Saya beriman insya Allah. Bolehkah ini atau tidak? Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa amma al-istithna'u fil imani yaqulu ar-rajulu ana mu'minun insya Allah, fannasu fihi ala thalathati aqwal, minhum man yujibuhu wa minhum man yuharrimuhu wa minhum man yujawwizul amrayni bi'tibaraini wa hadha asahhul aqwal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, adapun permasalahan al-istithna dalam iman adalah seseorang mengatakan saya beriman insya Allah. Bolehkah perkataan seperti ini? Saya beriman insya Allah. Bolehkah perkataan seperti ini? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan orang-orang di dalam perkara ini terdapat 3 pendapat. Dari mereka ada yang mewajibkan pengecualian. Dari mereka ada yang mewajibkan pengecualian. Maksudnya harus berkata seperti itu. Saya beriman insya Allah. Harus mengatakan seperti itu. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Dan dari mereka ada yang mengatakan haram mengucapkan seperti itu. Dari mereka ada yang mengatakan haram mengucapkan seperti itu. Yaitu tidak boleh mengucapkan saya beriman insya Allah. Karena menurut pendapat yang kedua ini, siapa yang mengucapkan demikian maka berarti dia orang yang tidak yakin dalam keimanannya. Makanya haram mengucapkan demikian. Dan pendapat yang ketiga yaitu pendapat yang memperbolehkan 2 perkara tersebut, yaitu boleh mengucapkan saya beriman insya Allah berdasarkan satu sisi, dan boleh juga mengucapkan saya beriman saja tanpa pengecualian, dilihat dari sisi yang lain. Dan kata Syekhul Islam Taimiyah, inilah pendapat yang paling benar. Inilah pendapat yang paling benar, yaitu boleh mengucapkan saya beriman insya Allah, dan boleh saya mengucapkan saya beriman saja begitu tanpa insya Allah. Itu yang dimaksud dengan al-istithna'u fil iman, mengecualikan di dalam perkara iman. Taib. Kemudian penulis membawakan qala Muhammad bin al-Husain al-Ajurri rahimahullah,
min sifati ahli al-haqqi mimman dzakarna min ahli al-ilmi al-istithna'u fil iman la ala sabili syakki na'udzu billah minasyakki fil iman walakin khaufut tazkiyah li'annahum minal istikmali lil iman la yadri ahwa mimman yastahiqqu haqiqatal iman am la wa dhalika anna ahlal ilmi min ahlil haqqi idza su'ilu amu'minun anta qala amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal jannati wan nari wa ashbahu hadza wan natiqu bihadza wal musaddiqu bihi biqalbihi mu'min wa innamal istithna'u fil iman la yadri ahwa mimman yastawjibu ma na'atahu Allah azza wa jalla bihil mu'minin min haqiqatil imani amla. Kata Al-Imam Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri rahimahullah, ulama terdahulu, yaitu sekitar abad keempat atau kelima Hijriyah. Beliau berkata, termasuk sifat orang yang berada di atas kebenaran dari orang-orang yang kita sebutkan dari para ulama adalah mereka mengecualikan dalam perkara keimanan, artinya mengucapkan insya Allah dalam perkara keimanan, bukan atas jalan keraguan-raguan, akan tetapi dan kita berlindung kepada Allah dari keraguan-raguan. Jadi ketika mengucapkan a'udzubillah, mengucapkan aku beriman insya Allah, bukan atas keraguan-raguan, bukan atas keraguan-raguan, tetapi mengucapkannya karena takut pensucian diri. Jadi ketika seorang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku beriman insya Allah, maka takut mengucapkan insya Allah itu karena takut mensucikan diri, karena takut mensucikan diri. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kemudian setelah itu penulis mengatakan karena dia tidak mengetahui apakah dirinya benar-benar berhak untuk mendapatkan hakikat keimanan tersebut atau tidak, makanya dia memakai kata insya Allah. Apakah dirinya berhak mendapatkan hakikat keimanan tersebut atau tidak, makanya dia memakai kata insya Allah. Oleh karena itu, para ulama ketika ditanya apakah kamu beriman, maka ia akan mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan hari akhir, beriman kepada surga dan neraka dan yang semisalnya. Lisannya mengucapkan itu dan hatinya mempercayainya, tetapi ketika dia mengucapkan insya Allah, maka ini karena dia tidak mengetahui apakah dia termasuk orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang
benar-benar beriman, mempunyai sifat-sifat yang beriman atau tidak. Jadi pengucapan insya Allah tujuannya adalah untuk menghindari sifat pensucian diri. Dan kemudian pengucapan insya Allah tujuannya adalah karena dia tidak tahu apakah dirinya beriman dengan sebenar-benar iman sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah dirinya belum menyempurnakan keimanannya tersebut. Kemudian penulis mengatakan, hadza tariqus sahabati radhiyallahu anhum wattabi'ina lahum bi ihsan. Indahum anna al-istithna'a fil a'mal la yakunu fil qawli wat tasdiqi bil qalbi wa innamal istithna'u fil a'mal al mujibati li haqiqatil iman, yang artinya, dan inilah kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka dan para tabi'in juga, bahwasanya pengecualian tersebut di dalam amalan dan tidak di dalam ucapan dan kepercayaan dengan hati, tetapi ucapan tersebut di dalam amalan-amalan yang mewajibkan hakikat dari keimanan. Jadi ucapan insya Allah ini karena ada amalan-amalan yang kita tidak tahu apakah amalan-amalan tersebut benar-benar Allah Subhanahu wa taala meridhai kita untuk mengamalkannya dan akhirnya kita mendapatkan hakikat keimanan atau tidak. Akhirnya kita mendapatkan hakikat keimanan atau tidak. Jadi yang patut diperhatikan oleh kaum muslimin ketika para ulama terdahulu mereka menyebutkan pengecualian di dalam keimanan seperti kata insya Allah, tujuannya adalah untuk mengecualikan dalam amalan-amalan yang mewajibkan hakikat keimanan, bukan karena keraguan-raguan di dalam hati atau bukan karena hanya ucapan di lisan seperti orang munafik. Kemudian penulis mengatakan, wan nasu indahum 'ala adh-dhahiri mu'minun bihi yatawarathun wa bihi yatanakahuna wa bihi tajri ahkamu millatil Islam. Dan manusia menurut para ulama rahimahumullahu ta'ala kita hukumi secara zahir adalah orang-orang yang beriman kalau seandainya dia sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, maka dia orang beriman. Dengan ucapan tersebut maka mereka saling berbagi warisan, dan dengan ucapan tersebut maka mereka saling menikahi, dan dengan ucapan tersebut maka berjalanlah hukum-hukum agama Islam. Dalam artian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa orang yang beriman maka mereka mengatakan saya beriman insya Allah. Ini fungsinya adalah dengan ucapan saya beriman berarti berhak mendapatkan ahli waris.
mendapatkan warisan. Kemudian lancar di dalam permasalahan pernikahan dan menjalankan hukum-hukum Islam atasnya. Jadi kita menghukumi kaum muslimin, ya dia orang beriman. Dia orang beriman. Adapun ucapan insya Allah itu adalah karena kekhawatiran atas pensucian diri, karena kita belum sempurna untuk mengerjakan keimanan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita memakai kata insya Allah, bukan karena itu untuk keraguan-raguan, bukan karena itu untuk keraguan-raguan. Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan, wa hadzal ladzi dzakarahu al-Ajurri rahimahullah huwa madhhabu salafil ummah minas sahabati wat tabi'in faman ba'dahum minal a'immah radhiyallahu anhum. Dan yang diucapkan oleh Imam Al-Ajurri ini adalah pendapat dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Pendapat dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan juga para tabi'in dan para imam setelah mereka. Faqad rawa Abu Ubaid bisanadihi qala rajulun 'inda ibni Mas'ud radhiyallahu anhu ana mu'min. Faqala ibnu Mas'ud afa anta min ahli al-jannah? Faqala arju. Faqala ibnu Mas'ud afala wakkalta al-ula kama wakkalta al-ukhra. Artinya ada orang di sisi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian ia mengatakan, aku beriman. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apakah engkau termasuk dari penghuni surga? Dengan ucapanmu tersebut seakan-akan engkau mengklaim dirimu sebagai penghuni surga. Kemudian orang tersebut berkata, aku berharap demikian. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, mengapa engkau tidak sandarkan yang pertama sebagaimana engkau sandarkan yang terakhir? Maksudnya, ucapkanlah insya Allah. Ucapkanlah insya Allah dalam keimanan. Nah, ini menunjukkan pendapat para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para imam yang mengikuti para sahabat dengan baik. Wa qala al-Imam Ahmad sami'tu Yahya ibn Sa'id rahimahullah yaqul ma adraktu ahadan illa 'ala al-istithna. Imam Ahmad rahimahullah berkata, aku telah mendengar Yahya bin Sa'id berkata, tidaklah aku dapati seorang pun kecuali mereka mengucapkan insya Allah dalam iman. Yahya bin Sa'id seorang ulama terdahulu, kalau tidak salah bertemu dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau ini adalah kalangan dari tabi'in. Maka Yahya bin Sa'id mengatakan, aku tidak pernah mendapati seorang pun dari para sahabat kecuali mereka melakukan insya Allah atau mengucapkan insya Allah di dalam istithna, di dalam iman maksud saya. Nah, waqad dzakara as-salafu rahimahumullah ta'ala adillatan minal kitabi was sunnati jaa fiha al-istithna fil umuri al-maqtu' bi thubutiha wa wuqu'iha. Faminha qawluhu ta'ala la tadkhulunna al-masjidal harama insyaallahu aminin. Dan para salafus saleh rahimahumullah telah menyebutkan dalil-dalil yang banyak dari Al-Quran dan Sunnah yang di dalamnya terdapat pengecualian, yaitu mengucapkan insya Allah dalam perkara-perkara yang
sudah tetap, sudah pasti ketetapannya dan terjadinya. Sebagaimana dalam surat Al-Fatah ayat 27. Sungguh kamu akan benar-benar memasuki Masjidil Haram, insyaallah. Amin. Lihat, para ulama salafus saleh mereka mengucapkan insyaallah untuk perkara-perkara yang memang sudah pasti, sudah pasti ketetapannya dan sudah pasti terjadinya. Pasti ketetapannya dan pasti terjadinya. Nah, kemudian penulis mengatakan, wa minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi salami ala ahli al-qubur, assalamu alaikum dara qaumi mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan salam kepada penghuni kubur saat berziarah kubur. Ucapannya adalah assalamu alaikum, semoga keselamatan atas kalian, dara qaumi mu'minin, orang-orang yang dikubur di pekuburan kaum beriman ini, wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam ayat, di dalam hadis disebutkan kata insyaallah untuk sesuatu yang sudah pasti terjadinya, untuk sesuatu yang sudah pasti ketetapannya. Nah, wa ma'a wuduhi mauqifis salaf rahimahumullah fi mas'alatil istithna wa annahu sadirun min khawfihim li tazkiyatin nafs faqad karihu as-su'ala an dhalik. Dan disertai dengan jelasnya sikap para salafus saleh di dalam perkara mengucapkan insyaallah dalam iman, dan bahwasanya itu keluar karena rasa takut mereka terhadap pensucian diri sendiri, maka mereka membenci pertanyaan tentang hal tersebut. Ya, jadi para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka membenci pertanyaan tentang hal tersebut. Qala al-Ajurri rahimahullah, Imam al-Ajurri rahimahullah berkata, idza qala laka rajulun anta mu'min, jika ada seorang berkata kepadamu, apakah engkau orang beriman? Faqul amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal mauti wal ba'thi min ba'dil maut wal jannati wan nar. Maka ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, kepada kematian, kepada hari kebangkitan dari kematian, kepada surga dan neraka. Wa in ahbabta an tujibahu taqulu lahu su'aluka iyaya bid'ah fala ujibuka. Tetapi jika kamu ingin mengatakan kepada orang yang bertanya tersebut, pertanyaanmu seperti ini kepadaku, ini adalah pertanyaan bid'ah, tidak dilakukan oleh orang-orang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Kemudian fala ujibuka, maka aku tidak akan menjawabmu. Wa in ajabtahu faqultu ana mu'min insyaallah. Faqulta ana mu'min insyaallah. Tapi jika kamu ingin menjawab, maka ucapkanlah saya beriman insyaallah. Ala an-na'til ladzi dzakarnahu, sesuai dengan sifat yang kita sebutkan tadi. Fala ba'sa bihi, maka ini tidak mengapa. Wahdhar munadharata mithla hadza, dan jauhilah perdebatan dalam perkara ini. Fa inna hadza 'indal ulama'i madhmum, karena perdebatan dalam perkara ini menurut para ulama tercela. Wattabi' man madha min a'immatil muslimin taslamu insyaallahu ta'ala, dan ikutilah yang terdahulu dari para imam kaum muslimin, niscaya engkau akan selamat insyaallah.
Wa wajhu karahatis salaf as-su'alu 'anil imani annahu jaa min qibalil murji'ah. Dan sisi kebencian para salafus saleh, pertanyaan yang seperti ini, apakah kamu beriman atau tidak? Pertanyaan, sisi kebencian para salafus saleh terhadap pertanyaan tentang iman ini, karena dia adalah dari pendapat orang-orang kaum dari Murji'ah, pendapat dari kaum Murji'ah yang mengatakan bahwa la yadhurru ma'al imani dzambun, iman tidak berbahaya jika disertai dengan kemaksiatan. Menurut mereka, imannya tidak berkurang meskipun maksiat dikerjakan. Ini pendapat kaum Murji'ah. Jadi ulama-ulama terdahulu membenci ucapan ini. Mengapa? Atau pertanyaan ini. Mengapa? Karena itu ditanyakan oleh kaum Murji'ah. Ya, kaum Murji'ah. Faqad rawal Khallal 'anil Imam Ahmad wa sa'alahu rajulun qala qila li amu'minun anta qultu na'am hal 'alayya fi dhalika syai' halin nasu illa mu'min wa kafir faghadhiba Ahmadu